Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala quwata illa billah, ma'bad. Anifillah, arsadani wa arsadakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang mana pada kesempatan kali ini masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Dua kalinya selawat berikan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang sikoh meniti milah beliau hingga akhir zaman nanti. Fanifillah, arsadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi setiap pekan sekali, dan insya Allah kita konsisten untuk satu pekan sekali kita membahas judul per judul. Nanti kami berikan penjabarannya sebisa kami. Hanifillah, arsadani wa arsadakumullah. Sebenarnya tadi saya sudah singgung bahwasannya iman, ya, kenikmatan iman, Islam, dan kesempatan ini untuk saat ini, Masya Allah, ya, sangat-sangat berharga sekali. Dengan adanya iman, dengan adanya kepercayaan, ya, kita mampu bisa melewati hari-hari yang sulit. Ya. Kita hidup di, ya mungkin kalau dulu 17 Agustus lomba-lomba, ya, lomba-lomba untuk permainan. Nah, sekarang ini orang-orang untuk berlomba untuk bertahan hidupnya. Karena perlahan-lahan mungkin dulu belum terkena dampak, ya masih nyantai-nyantai saja, akhirnya terputuslah, seperti jalan terputus. Habis itu juga banyak sekali pengusaha-pengusaha besar yang gulung tikar, dan di situ memiliki banyak sekali karyawan, ya kan. Jadi untuk saat ini kita diharapkan untuk bersabar. Jika ada di antara saudara kita atau kita sendiri yang mungkin kekurangan makanan atau habis itu tentang dana lain sebagainya, tetapi kita punya iman, ya. Yang terpenting kita punya iman di saat di hari yang sulit apapun, insya Allah, ya, insya Allah kalau hanya untuk hidup, untuk makan, ya kan, untuk makan, insya Allah Allah akan mencukupinya selama kita mau berusaha. Tapi sekali lagi, kalau untuk ingin gaya hidup, untuk itu gengsi-gengsian, maka tidak akanlah cukup. Hanifillah, arsadani wa arsadakumullah. Itu tadi prolognya. Kita lanjutkan, yaitu judulnya adalah kekuasaan di berbagai penjuru Arab. Kalau yang kemarin itu nanti sampai ke Rasulullah SAW, itu berbagai macam pergantian, ya. Jadi Makkah, ya, Makkah itu kan sentralnya, ya, sentralnya orang-orang Arab. Bagaimana itu dikuasai, yang sebelumnya dari jalurnya Nabi Muhammad itu ke Ismail, ya, itu nanti ada perebutan, ya kan, dari Bani Khuza'ah dan sebagainya, nanti sampailah ke nasabnya Quraisy lagi, sampailah ke nasab Nabi Ismail lagi, ya kan. Kekuasaan di berbagai penjuru Arab. Ya kan. Di bagian yang kemarin, di bagian muka yang telah kami singgung tentang kepindahan kabilah-kabilah Qoton dan Adnan. Ya. Kalau Qoton itu termasuk Arab Aribah, ya kan. Habis itu kalau Adnan itu Arab Musta'robah, yang sudah kami singgung di video sebelumnya, ya, tentang pembagian bangsa Arab, ya kan. Sementara negeri Arab sendiri terpecah-pecah. Kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Hirah mengikuti Raja Ghassan, ya. Hanya saja subordinasi ini hanya sekedar nama, tidak dalam prakteknya. Sedangkan daerah-daerah di Jazirah Arab mempunyai kebebasan mutlak, ya. Jadi pada hakikatnya kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka dan memimpin kabilahnya masing-masing. Jadi contoh suku lah, ya, kabilah itu nanti
di situ ada namanya pemimpin ya, pemimpin suku itu nanti yang dia seperti raja ya, seperti raja tetapi tidak mempunyai mahkota. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya itu adalah kesatuan fanatisme ya. Pokoknya kalau ada masalah, entah itu dirampok, entah itu disakitin di suku itu, nah, sukuan kalau ada yang sakitin ya kan, semua membela. Atau ketika kepala sukunya ini marah gitu kan ya, nanti apa namanya itu anggota atau enggak apa jenis itu, kalau di sini ya warga lah gitu, warga masyarakat suku itu nanti membalas gitu, namanya adalah kesatuan fanatisme. Ini juga ada manfaatnya secara timbal balik untuk menjaga daerah. Jadi daerah itu biar stabil juga, kalau ada yang mau menjarah mau apa, mereka satu kesatuan ya kan, saling menguatkan ya, untuk menjaga tadi teritorial wilayahnya masing-masing ya kan, yaitu untuk menghadapi musuh dari luar. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya tak ubahnya kedudukan seorang raja ya, tadi ya. Jadi ya dihormatin ya kan, mendapatkan tempat terbaik. Kalau ada masalah-masalah dia yang menyelesaikan. Kalau ada apa namanya itu rata rampasan perang atau habis menaklukkan, itu nanti yang bagi dan yang dapat bagian terbanyak adalah kepala sukunya. Anggota kabilah mengikuti apapun pendapat pimpinannya tatkala damai maupun perang ya. Harus sami'na wa ata'na sama kepala sukunya. Tidak ada yang tercecer dari penanganannya seperti apapun keadaannya. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat ya kan? Hukum itu yang gawe ya kuwi ya kan, tetapi tetap nanti ada penasihatnya ya, dia nggak hukum adat gitu loh ya, hukum adat. Nah otoritas pendapat, jadi ya pendapatnya ketika ada apa, bagaimana tanggapannya raja, jadi raja yang tidak bermahkota ini nanti memutuskan ya, seperti itu. Ia seperti layaknya seorang pimpinan yang diktator yang perkasa ya, ya sakarepe dhewe gitu kan lah. Kalau dia ngomong A ya A, B ya B ya, seperti itu. Jadi kalau pas kita ketemu orang Arab dipimpin seperti itu ya, orang-orang yang diktator ya harus patuh ya, seperti nanti ada pajak ya kan, lain sebagainya. Sehingga ada kalanya jika seorang pemimpin ini murka, kalau udah marah berang ya kan, sekian ribu mata pedang akan ikut berbicara. Maksudnya kalau rajanya ini udah terusik ya kan, raja tanpa mahkota, pimpin kabilah itu terusik ya kan, ini di sampingnya, orang-orang di sampingnya sudah menghunuskan pedang lah, siap membela itu tadi, kepala suku, pimpinan suku tadi. Hanya saja persaingan untuk mendapatkan kursi pimpinan ya kan, untuk mendapatkan jadi pimpinan ini suku tadi, ini kabilah yang tadi ya kan, seorang harus melakukan namanya yaitu tadi, membuat mereka bersikap manis di depan orang-orang ya kan, seperti menjaga kehormatan, menjamu tamu ya kan, menjamu lemah lembut, memperlihatkan keberanian. Otomatis kan tidak mungkin kepala suku orangnya yang lemah ya kan, jadi harusnya orangnya yang kuat, tak terkalahkan ya kan, membela diri dari serangan orang lain, dia mempunyai jasa lah ya di tempat tersebut. Hingga tidak jarang mereka mencari-cari orang yang siap menjadi sanjungannya, pujiannya, atau kalau zaman sekarang itu menjadi apa ya, tim sukses gitu kan ya, tim sukses ya kan, untuk paslon A, paslon B itu punya tim suksesnya masing-masing ya kan. Nah, ini kalau di sini untuk tim suksesnya itu para penyair ya kan, mencari orang untuk memberikan sanjungan
pujian tatkala berada di orang banyak untuk memuji tadi. Orang yang mau jadi kepala suku atau enggak kepala sukunya itu tadi harus punya orang-orang seperti itu. Ya. Para penyair memang menjadi penyambung lidah setiap kabilah pada masa itu, hingga kedudukan para penyair pada saat itu sama dengan kedudukan orang yang sedang bersaing mencari simpati. Ya. Jadi punya itulah ya, punya tim suksesnya masing-masing ya. Kalau dia ingin ke sana itu dia terus mempromosikan yang ini ya kan. Pemuka atau pemimpin kabilah ya mempunyai hak-hak istimewa. Jadi kalau sekarang ya presiden, hak istimewanya presiden apa itu punya tunjangan ya, punya mobil dinas yang bagus, bisa keluar negeri, itu hak lah ya, hak pemimpin ya. Kalau ini pemuka atau pimpinan kabilah mempunyai hak-hak istimewa. Dia mendapatkan 1/4 bagian dari harta rampasan perang. Jadi besar sekali ya. Jadi ketika dapat rampasan perang atau perang ya kan, musuhnya kalah, mendapat harta rampasan perang, 1/4-nya ini untuk pimpinan kabilah tanpa diganggu gugatnya, 1/4-nya besar ya. Harta rampasan yang diambil untuk dirinya sendiri sebelum ada pembagian ya. Jadi nggo rajasik lah ya. Jaran ini di tengah perjalanan sebelum tiba di kancah peperangan. Dan kelebihan pembagian harta rampasan yang memang tidak bisa dibagi di antara pasukan perang seperti onta, kuda dan lainnya. Jadi untuk harta rampasan yang tidak bisa dibagi itu buat raja ya kan. Contohnya buat pemimpin kabilah tadi, onta, kuda dan lain sebagainya. Tapi kalau kayak emas lain sebagainya bisa dibagi untuk yang lainnya. Jadi itu tadi pimpinan atau kepala suku atau kekuasaan di berbagai penjuru Arab modelnya seperti itu tuh raja-raja kecil gitu kan ya. Atau gampangnya analoginya sederhananya di Indonesia ini kan ada presiden ya, nanti ada namanya daerah istimewa Jogja, nanti dia memiliki kekhususan seperti itu, dia masih menjalankan kayak kesultanan ya, seperti itu ya. Panifillah arsadani wa arsadakumullah, itu tadi pembahasan tentang kekuasaan di berbagai penjuru Arab. Jadi pada garis besarnya adalah nanti dari silsilahnya dari Arab Musta'robah ya, Arab Musta'robah itu nanti dari Ibrahim ya kan. Ibrahim punya anak Ismail ya. Anak Ismail punya anak namanya Qaidar dan Nabat. Di antaranya dari Qaidar lagi punya anak banyak ya kan. Sampai nanti ke jalur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat nanti yang paling dekat gitu kan ya, dari Qusay bin Kilab, nanti sampai juga ke Hashim Abdul Manaf, Hashim ya kan, Abdul Muthalib, habis itu sampailah ke Abdullah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjalanannya sungguh sangat panjang. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah, mengapa kita membahas dulu seluk-beluk sebelum dilahirkannya Rasulullah, agar kita mempunyai frame yang utuh gitu kan ya. Jadi Rasulullah itu dari dulu ya kan, nasabnya itu udah nasab orang-orang hebat ya kan, nasabnya orang-orang hebat. Jadi tetapi ya padahal udah orang-orang hebat ya, tetapi mengapa orang-orang Yahudi begitu benci sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan? Karena tadi ya kan, yang mereka gadang-gadang, yang mereka ketika sering bermusuhan dengan Arab Quraisy, mereka selalu melontarkan kata-kata, nanti ketika Nabi kami, Nabi yang terakhir nanti datang, aku akan memerangi kamu gitu, orang Arab tadi. Tapi qadarullah yang dipilih Nabi yang terakhir ini bukan dari golongan mereka ya kan, bukan dari golongan mereka. Akhirnya mereka menolak ya ajaran Rasulullah SAW dan menjadi penentang. Padahal dia tahu ya kan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad, benar adanya dia adalah Nabi yang terakhir. Tapi padahal kalau diruntut-runtut ya kan, memang kita ketemunya memang di Ismail ya, anaknya Nabi Ibrahim. Kalau kita Ismail, kalau mereka kan Bani Israel gitu kan, orang Yahudi itu dari Ishak. Tapi kan kita sama-sama dari Ibrahim ya kan, dari Nabi Ibrahim. Mereka tidak mau. Ya amat buruklah ya kan, amat buruklah perbuatan mereka yang menolak Islam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat itu tadi gencar sekali untuk untuk memerangi orang-orang Yahudi, karena wataknya yang suka berkhianat, membunuh para nabi, yang nggak tahu diuntung ya kan. Padahal ya kan mereka diberikan kelebihan, ya, diberi kelebihan sama Allah, tapi karena dia tidak beriman ya kan, karena kalau dia masih nggak semuanya Yahudi ya, nggak semuanya, tapi ketika yang paling kita kenal adalah Nabi Musa yang begitu sabarnya ya kan, mengayomi orang-orang Bani Israel ini ya kan. Tetapi sekali lagi kelebihan ini bukan semata-mata dia umat yang terbaik, bukan ya kan. Kelebihan ini karena dia memiliki ilmu yang dia cenderung lebih membangkang ya, menolak agama Islam ini. Ya, naudzubillah min dzalik, akhirnya Allah memberikan kehinaan kepada mereka. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah, itu tadi gambaran singkat kekuasaan, judul kekuasaan di berbagai penjuru Arab. Untuk sesi yang akan datang, besok kita akan membahas kondisi politiknya orang-orang Arab itu seperti apa ya kan, kebiasaan-kebiasaannya dalam memilih pemimpin seperti apa, yang insya Allah akan kita bahas yang akan datang. Ya ikhwanifillah arsadani wa arsadakumullah, barangkali itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.